Saya bersama salah satu reporter TV swasta yang ada di Meksiko. Gimana ya cara mempromosikan Indonesia gitu? Esto que vamos a probar es el sate lilit. Es un platillo bastante especial en Bali y es momento de probarlo. Esto que tenemos aquí es una brochetita, pero está hecha. Ini yang dimakan yang mana ya? Daun pisangnya jangan dimakan. Laris manis di jualan itu. Itu satu hari jualan. Cuma 3 jam. 3 jam. Nggak sampai 3 jam malah. Nah terakhir itu di panci itu tinggal gulai, bumbu gulai aja. Coba itu pancinya, tolong coba dimiringin. Saya mau ambil ini aja. Udah nggak ada bumbunya. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video-video sebelumnya saya udah ngajak ngobrol dengan para diaspora Indonesia di Inggris dan di Eropa lainnya. Nah, obrolan kita kali ini bersama diaspora Indonesia di Meksiko. Sebelumnya kita sapa dulu yang di sana. Halo, selamat pagi Eda. Halo, selamat pagi Eda Rosi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Cuaca lagi bagus, tapi kadang-kadang turun salju tiba-tiba. Dan gimana di sana cuaca? Kalau di sini kebetulan saya lagi ada di daerah dekat pantai, di daerah pantai gitu. Jadi kalau paginya agak dingin, siangnya panas, kadang-kadang anginnya kencang. Udah itu aja. Sebentar dulu, ini belum memperkenalkan diri nih. Nama lengkapnya siapa? Tinggal di mana? Oke. Nama saya Renta Uli Panggabean, saya tinggal di Mexico City, tapi sekarang ini saya lagi liburan di Puerto Vallarta. Ini cerita apa nih yang membawa Eda Uli sampai ke Meksiko? Tahun 2014 suami saya mendapat kontrak kerja dengan salah satu perusahaan telco, konsultan telco waktu datang ke Meksiko gitu. Ngomong-ngomong, banyak nggak sih diaspora Indonesia di Meksiko? Sekitar 200. Se-Meksiko. Kalau kami tinggal di Mexico City. Mungkin nggak sampai 30 mungkin ya gitu. Nah, kalau di Meksiko sendiri, Indonesia terkenal nggak sih? Oh, mungkin secara wajah ya, kita agak-agak Latin gitu. Orang mungkin mikirnya, oh orang Meksiko. Tapi kalau kita udah ngomong, logatnya kan beda. Jadi langsung nanya, dari mana gitu. Cina ya? Thai ya gitu. Kita jawab dari Indonesia gitu. Indonesia di mana ya gitu. Kamu nggak tahu Indonesia? Enggak gitu. Tapi kalau dia ngelihat kita kasihan, dia bilang, oh tahu Asia gitu. Deket Cina kan gitu kan. Nah, itu juga balik lagi. Kemarin aku tuh ngelihat di sosial medianya Eda Uli itu lagi apa ya, di KBRI ada kegiatan apa? Di KBRI itu saya bersama salah satu reporter dari Televisa, TV swasta yang ada di Meksiko. Jadi gimana ya cara mempromosikan Indonesia gitu. Dan dari pihak KBRI menghubungi saya, gimana caranya mempromosikan Indonesia melalui media gitu. Nah, akhirnya kemarin itu saya syuting di KBRI mempromosikan Indonesia. Nah, tapi sebetulnya Eda sendiri memang ada usaha kuliner ya? Ya, kebetulan dari tahun 2015 waktu saya sekolah di salah satu, sebenarnya saya ambil kursus bahasa Spanyol. Waktu itu di sekolahan saya ada kegiatan, semacam lomba lah. Jadi setiap student boleh membawa makanan yang dari negara masing-masing, nanti dipilih favorit yang mana, itu yang menang gitu. Dan 2 kali saya ikut, 2 kali menang gitu. Terus jadi saya kan semakin tertarik gitu ya. Rupanya mereka tuh suka. Bahkan kalau ada satu guru saya gini, Uli, saya bawa pulang ini ya, waktu itu saya bikin sate, bumbu kacangnya, katanya gitu. Oh iya, bilang silakan. Dan kebetulan waktu itu yang memicu saya untuk memperkenalkan Indonesia melalui kuliner itu adalah salah satu student datang kepada saya, dia bilang gini, dia bilang, saya kenal Indonesia karena saya suka gado-gado. Loh, orang asing inget nama gado-gado, saya semakin, wah, bangga gitu ya. Itulah awal mulanya saya bertekad untuk memperkenalkan Indonesia melalui kuliner gitu. Jadi dari situlah Eda mulai, oke deh, kayaknya orang suka nih dengan makanan Indonesia. Habis itu step selanjutnya sampai Eda jualan, siapa target yang mau Eda sasar, itu gimana cerita lanjutannya? Nah, di tahun 2016 baru diadakan pesta rakyat pertama di Meksiko. Nah, disitulah
kita terkejut gitu loh. Saya bikin nasi Padang, saya bungkus dengan daun itu, saya siapin 100 pincuk apa namanya? Pincuk, bungkus. Lah itu kan dibungkus, dipincuk kan nggak tahu dalamnya seperti apa. Mereka mau aja beli. Enggak, jadi semacam ini sama. Jadi di display makanannya. Terus saya bilang ini isinya ini. Jadi sambil saya bungkus, sambil saya jelasin gitu. Oke. Jadi ngedadak lah ya bungkusnya. Iya, jadi justru itu yang membuat orang jadi tertarik gitu. Oh, gitu ya cara bungkusnya. Oh, menarik ya gitu kan. Unik biasanya gitu orang ya. piring doang gitu. Biasanya atau kalau take away gitu kan pakai styrofoam. Ini kan pincuknya beda kan, Indonesia kan bungkusnya kan. Oke, menarik. Terus? Iya, dan kebetulan ada wartawan juga waktu itu dari TV kalau nggak salah. Ternyata dari pihak KBRI mengundang diplomat-diplomat dari negara asing juga untuk datang ke acara pertama itu gitu. Nah, saya takjub karena lainnya panjang banget gitu kan. Semua sabar menunggu gitu. Saya sampai ternyata peminatnya banyak ya gitu. Dan waktu saya jelasin ini rendang, ini gulai ayam, ini sambal hijau, sambil saya bungkusin, sambil saya jelasin gitu ya. Mereka tertarik gitu. Oh gitu. Ini yang dimakan yang mana ya? Daun pisangnya jangan dimakan. Gitu. Jadi laris manis di jualan itu. Itu satu hari jualan. Itu saya jualan dari jam 11 enggak cuma 3 jam. 3 jam. Enggak sampai 3 jam malah. Nah, terakhir itu yang menarik buat saya ya. Di panci itu tinggal bumbu gulai aja. Puji Tuhan. Orang itu bilang gini, coba itu pancinya, tolong coba dimiringin. Saya mau ambil ini aja, udah nggak ada bumbunya apa-apa gitu. Saking pengen nyobain. Itu dia gitu sampai ternyata orang minat ya gitu loh. Ternyata kita kalau kita menservisnya, memberikan yang terbaik gitu, maksudnya yang bagus gitu, yang unik, presentasenya bagus, terus menjelaskannya juga enak, mungkin ini terbuat dari ini, rasanya seperti ini gitu ya. Nah dari situ langsung beberapa bulan kemudian jualan secara profesional atau gimana? Nunggu event-event lagi? Nah dari situ akhirnya mungkin KBRI banyak membantu untuk challenge gitu ya. Jangan nasi Padang aja, masakan yang lain, misalnya nasi liwet Solo, gudeg apa gitu, selalu di challenge untuk yang untuk kebutuhan mereka. Misalnya mereka mau meeting selalu, Bu, yang ini dong nasinya ini. Jadi kita juga jadi lebih kreatif gitu ya. Termotivasi. Jadi Eda ini menerima catering akhirnya atau gimana? Ya, jadinya karena saya lihat peminatnya mulai banyak, saya akhirnya gini, saya coba apalagi mulai dari pandemi nih, setiap hari Sabtu saya coba deh, saya setiap hari Sabtu ada stok makanan, tapi menunya tergantung saya. Sampai sekarang, puji Tuhan, justru saya nggak pernah open PO seperti yang orang-orang. Hari ini ada makanan ini nggak pernah di medsos saya, justru. Kalau aku tanya ini berapa persentase orang Indonesia yang pesan sama orang Meksiko sendiri berapa persen nih? Kalau orang Indonesia saya nggak banyak, paling 1-2 lah. Selebihnya orang asing. Orang asing malah ya. Ekspat atau Meksiko? Meksiko. Dan banyak kan sih orang Meksiko, tapi ekspat juga banyak. Kalau ngomongin soal menu andalannya Eda Uli itu apa? Masakan Padang sih sebenarnya. Padang ya? Udah satu paket aja, ada rendangnya, iya. ada apanya? Ada gulainya. Oke, boleh tahu itu berapa harganya? Saya starting harga itu mulai dari 200 pesos. Mungkin $10 US kali ya, kira-kiranya ya. Oke. Selain rendang Padang komplit, apalagi yang mereka suka? Nasi Bali. Nasi Bali, oke. Sate lilitnya tuh mereka suka gitu. Apalagi? Terus ayam geprek. Itu. Kepikir nggak ada nanti satu saat buka restoran di sana? Buka restoran? Ada nggak sih restoran Indonesia di sana? Dulu ada, sekarang nggak ada. Bukan ada, gimana? Kepikir nggak? Justru udah ada investor. Asik dong. Ngasih modal gitu. Di situ saya melihat, ternyata mereka melihat bahwa in the future ini bisa bersaing dengan
negara lain gitu. Oke, iya, memberikan alternatif makanan lain juga. Kalau Thai kan banyak, makanan Eh, Jepang ada, makan Cina eh, banyak. Nah, ini alternatif baru nih, makanan dan Indonesia. ini Kayaknya ada deh. informasi aja, investornya itu rata-rata customer saya. Nah, tuh, karena dia udah ngerasain dari lidah dia sendiri, jadi dia Ya, mau ngeluarin duit. Dan anyway, kalau soal bumbu nih, gimana? Kan ya, kalau rendang tuh kan ribet banget tuh ya, bumbunya. betul. Apakah semua bumbu-bumbu rasa kita itu ada di sana? Kalau bumbu itu kan di sini ada toko India juga. Yang susah itu sebenarnya kencur. Kencur susah ya? Kencur. Kalau lengkuas, kalau mau frozen ada, memang harganya mahal banget. Itu di sini lengkuas itu harganya sekitar 500 pesos per kilo ya. Oh ya, Mahal. sebentar dipotong untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani. Saya juga udah ngobrol dengan beberapa diaspora Indonesia yang buka restoran di Swiss. Di Swiss tuh rata-rata kencur yang susah. Terus yang di Belanda, kalau di Belanda itu banyak banget, karena di Belanda itu kan memang pusatnya makanan Indonesia itu adalah untuk Eropa itu memang di Belanda ada kayak kencur ini itu. Nanti linknya kalian bisa lihat ya pemirsa channel YouTube Rosi di pojok kanan atas. Saya juga udah ngobrol dengan para diaspora Indonesia yang punya restoran di Eropa. Nah, balik lagi nih ke Eda. Suka dukanya jualan kuliner Indonesia di Meksiko itu apa? Ya, suka dukanya. Kalau dari duka aja dulu ya. Oke. Dukanya nih, kan apa ya, kayak santan gitu kan. Ada mungkin untuk orang bule itu agak sensitif ya. Gitu. Santan itu yang Iya, bersantan iya. gitu. Terus ada juga saya baru aja masak 2 jam udah tiba-tiba kok agak basi gitu. Padahal baru mateng gitu kayak. Akhirnya itu kita pembelajaran bahwa di musim yang panas banget gimana gimana kita handle-nya. Kalau di musim yang agak dingin gimana handle-nya gitu. Dan kadang-kadang kan saya ini kan bukannya restoran, catering gitu. Customer saya tuh kalau mesen kadang-kadang nih mikirnya tuh restoran gitu. Jadi Uli saya mau dong misalnya 10 nasi Padang, 10 nasi Bali gitu kan. Oh, instan dipikirnya ada stok gitu. Iya, 10 nasi Padang, 10 nasi Bali. Enggak sih, mereka pesannya agak jauh hari, tapi yang agak gini, saya mau pesan nastar, kasengel, lapis Surabaya, lapis legit gini. Tapi satu hari gitu. Makanya jadi gini. Jadi kalau satu hari itu udah ada pesanannya dari orang tersebut, saya akan close yang orderan yang lain. Bener jaga kualitas gitu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting orang tuh puas pesan makanan kita gitu. Sukanya itu terima message misalnya testimoni dari customer saya yang saya tuh lagi sakit ini tuh, saya pengen makanan kamu gitu. Ih, saya happy gitu. Makan makanan kamu gitu. Nah, itu yang saya seneng gitu. Orang-orang yang saya nggak tahu pesen makanan ke saya, terus waktu saya anterin, dia bilang, kamu tahu nggak, saya dulu tuh pernah tinggal di Indonesia. Oh iya, gitu. Jadi memori gitu. Nah, jadi apa makan makanan dari Eda itu selain menikmati makanannya juga apa mengenang rasa. Iya betul. Jadi Iya. happy kita gitu kan gitu. Ini sama loh masakannya sama yang pernah saya makan di restoran apa gitu di Indonesia gitu kan. Saya seneng deh masakan kamu bener-bener Indonesia banget gitu. Nah, itulah makanya kenapa saya senang sekali ngobrol sama diaspora Indonesia di luar negeri yang punya usaha kuliner atau memperkenalkan makanan Indonesia di luar negeri. Kalau saya ngobrol, kalau misalnya kita di Indonesia kan banyak lah ya yang usaha kuliner, tapi kalau ngobrol dengan orang Indonesia di luar negeri yang punya usaha kuliner tuh ada kesenangan seperti ini nih, Jadi artinya mempromosikan Indonesia itu nggak usah dengan cerita sejarah Indonesia bla bla bla, udah dikasih makanan aja, dengan makanan dengan sendirinya orang itu, oh ini Indonesia, oh Indonesia itu di mana, Indonesia itu seperti apa, jadi dari kulinernya aja udah bisa, oh ini Indonesia gitu ya ya. Iya betul. Dan kemarin saya saya bicara dengan yang reporter itu, tadinya kan mungkin nggak terlalu aware lah Indonesia tuh di mana, nggak peduli lah gitu ya. Tapi sesudah saya bilang ini representatif dari nasi Padang dari Sumatera, ini dari Bali sate lilit, ini
sate dari Jawa gitu. Jadi kamu bisa merasakan apa sih bedanya dari tiga masakan itu. Dari sate aja ya, Indonesia setiap sate Padang, sate Madura, sate Bali, sate itu macam-macam. Belum lagi soto, soto sulung, soto Bandung, soto Betawi. Ada closing statement sebelum kita tutup apa nih? Enggak, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau kita mau memperkenalkan Indonesia, berikanlah kualitas yang terbaik supaya orang itu mengenal Indonesia walaupun baru pertama kali, tapi mengingatnya itu seperti misalnya makanan. Makanan Indonesia itu enak gitu. Jadi mereka mengingat Indonesia itu baik dan mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia gitu. Wah, makanan sate lilitnya aja kayak enak kayak gini. Wah, makin membuat saya pengen pergi nih ke negara asalnya. Jadi berikanlah yang terbaik gitu. Jangan asal gitu. Jangan asal Indonesia gitu, enggak. Tapi dengan kualitas yang terbaik kita berusaha untuk mengundang turis atau mengundang orang asing semakin tertarik dan berminat dengan negara kita. Itu aja sih. Menarik sekali obrolan sama Eda Uli hari ini. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat ya, Eda ya. Ya, amin. Terima kasih ya sudah mempromosikan Indonesia dengan makanannya gitu. Terima kasih. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga usaha Eda juga di sana lancar-lancar terus, banyak orang yang menikmati makanan Indonesia di Meksiko. Oke, Eda, untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri yang punya usaha kuliner di sana, ataupun cerita-cerita para diaspora Indonesia di luar negeri lainnya yang menarik. Terima kasih, Eda. Bye. Selamat sore. Terima kasih.